Cerita diawali dengan seorang wanita muda bernama Guo Jing mendapat kejutan yang tidak mengenakan dalam hubungan percintaannya. Pria yang ia kencani mengatakan bahwa Guo Jing tidak akan pernah bisa menjadi pacar idamannya. Hal ini mempertegas jika Guo adalah wanita yang sama sekali tidak menarik. Lebih parahnya, ia menyamakan wajah Guo sebagai kecelakaan mobil. Pernyataan yang sangat menyakitkan ini membuat Guo merasa insecure dengan penampilan fisiknya. Rasa insecure Guo meningkat ketika ia memasuki sebuah pameran untuk mencari pekerjaan. Penampilan Guo dan wajahnya yang membosankan tidak mampu menarik pencari pekerja, meskipun Guo adalah mahasiswa berprestasi dalam literatur Cina. Bahkan, beberapa lembaga menolak untuk memberinya formulir. Frustasi terus mendapat penolakan karena penampilannya. Guo akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi kelopak mata agar bisa meningkatkan daya tariknya. Prosedur tersebut akan menciptakan lipatan kelopak mata hingga membuat mata lebih besar dan lebih simetris. Operasi itu sangat umum di Korea serta di Cina. Namun Guo yang baru saja lulus kuliah tentunya belum mampu dalam hal pembiayaan. Maka dari itu, Guo memutuskan untuk menghasilkan uang untuk operasi kelopak matanya dengan bekerja apa saja yang bisa ia temukan. Guo akhirnya mendapat pekerjaan di klinik bersalin yang menawarkan semua jenis layanan termasuk surogasi untuk donasi sel telur. Klinik tersebut membayar 7.000 yen kepada relawan jika mereka terpilih oleh klien penyewa. Sedihnya, meskipun sudah melalui 25 kali percobaan, tidak ada klien yang mau memilih Guo hingga membuatnya sedih serta tidak bisa menghasilkan uang. Beberapa hari kemudian, Guo mengetahui bahwa siswa yang telah mendapat persentase tertinggi di universitasnya ditemukan melakukan kecurangan pada saat ujian. Maka dari itu, beasiswa pun ditarik dari siswa tersebut dan akan diberikan kepada siswa berikutnya yang kebetulan adalah Guo. Dari beasiswa itulah, ia mendapatkan 3.000 yen. Jumlah uang ini pun cukup untuk Guo melakukan operasi kelopak mata oleh seorang dokter bedah yang disegani bernama Dr. Kim. Operasi Guo berjalan dengan sempurna, dan mata Guo sekarang terlihat lebih besar dan lebih cantik. Di sisi lain, ia juga mendapatkan undangan wawancara dari salah satu perusahaan asing terbesar di Cina, yaitu Daisung Group. Daisung adalah perusahaan papan atas dari Korea Selatan dan sangat teliti dengan program penyaringan pekerja. Pada putaran pertama wawancara, para kandidat wajib melalui latihan fisik ketat yang berbasis tim koordinasi. Guo takut jika bekas operasinya mungkin akan mudah terlihat dan bisa saja diusir dari wawancara tersebut. Korea Selatan sangat ketat dengan operasi plastik, dan prosedur seperti itu tidak disukai terutama oleh generasi tua. Meskipun begitu, Guo berhasil mencapai putaran akhir, di mana ia bersama 4 orang kandidat lainnya ditanyai secara langsung oleh Dewan Direksi Direktur. Di wawancara tatap muka, salah satu direktur bernama Raymond merasa kagum terhadap Guo. Raymond yang belak-belakan menyukai perspektif asli serta kemampuan Guo, kagum karena Guo mengakui jika dirinya tidak tahu semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Hal ini pun cukup untuk Guo bisa dipekerjakan di perusahaan bergengsi itu. Namun sayangnya pada hari pertama bekerja, Guo sekali lagi harus menghadapi quality check, di mana sekretaris utama dengan tegas memperingatkan semua orang bahwa mereka harus menjunjung tinggi standar estetika. Apalagi tempat duduk mereka juga diatur berdasarkan daya tarik penampilan. Karyawan yang paling menarik akan ditempatkan lebih dekat dengan kantor CEO, sementara yang paling tidak menarik seperti Guo ditempatkan lebih jauh lagi. Sementara itu, Raymond mendekati Guo untuk meminta saran tentang rencana kampanye iklan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Percakapan mereka begitu canggung, karena Guo terus menjaga jarak dari Raymond agar bekas operasinya tidak terlihat. Tapi Guo juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menguasai bahasa Mandarin dengan memberikan tagline brilian untuk iklan kampanye. Setelah beberapa hari, Guo menyadari jika Raymond membuat tagline-nya di pinggir jalan perbelanjaan. Ketika Guo memasuki toko itu, ia menemukan jika toko itu adalah toko dewasa. Pemilik toko mengkonfirmasi bahwa Raymond membeli setumpuk penuh DVD orang dewasa. Kini terungkap bahwa Raymond adalah seorang buaya darat yang suka menggoda beberapa karyawan cantik di kantor. Meskipun hal ini membuat semangat Guo sedikit menurun, namun ia tidak terlalu menanggapinya serius. Beberapa bulan berlalu, tapi pekerjaan di lingkungan di kantornya masih belum mudah bagi Guo. Ia menemukan bahwa kepala sekretaris terobsesi dengan mengirim email bahkan untuk hal-hal kecil yang tentunya terus-menerus menambah beban kerjanya. Guo tidak punya chemistry dengan rekan kerjanya
hingga membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Kemudian, perusahaan menyelenggarakan sesi taekwondo untuk membangun semangat tim. Tetapi selama sesi ini, para senior memilih karyawan yang tidak menarik hingga semakin memperkuat keyakinan Guo bahwa satu-satunya cara untuk berkembang di perusahaan tersebut adalah menjadi cantik secara fisik. Pada akhir pekan, kepala sekretaris memaksa Guo datang ke kantor untuk mengatur semua file secara urutan abjad. Kebetulan sekali Raymond juga berada di kantor dan mengetahui jika Guo juga bekerja. Ia mendekatinya dan memulai percakapan dengan menanyakan apakah Guo masih lajang. Mengetahui tabiat Raymond, Guo berbohong jika ia telah memiliki pacar yang bekerja di perusahaan Microsoft. Raymond lalu bercanda dan meminta untuk melihat foto pacar Guo. Namun percakapan mereka terganggu oleh seorang wanita cantik yang mendesak Raymond untuk pergi makan siang. Kemudian terungkap bahwa Guo ternyata mulai memiliki perasaan untuk Raymond. Tapi melihat Raymond yang terus-terusan menggoda beberapa wanita cantik membuat Guo patah hati. Beberapa hari berlalu, dan karyawan perusahaan bersiap untuk merayakan pesta festival bola musim semi tahunan. Untuk memperlihatkan sisi seksual pada Raymond, Guo pun memilih gaun ramping yang sangat ketat. Namun di pesta, Guo hampir tidak bisa bergerak karena pakaiannya dan tetap duduk di salah satu sudut sendirian. Setelah beberapa saat, Guo memperhatikan beberapa rekan prianya yang sedang melihat gadis-gadis cantik di pesta. Bahkan Xia, seorang karyawan wanita berpenampilan rata-rata, mendapat banyak perhatian karena ia mengenakan gaun ketat yang memperlihatkan bagian dadanya. Hal ini membuat Guo berpikir bahwa dada besar sama pentingnya seperti penampilan fisik yang menarik. Setelah pesta berakhir, Raymond sekali lagi menemukan dirinya sendiri bersama Guo. Ia memuji kesederhanaan Guo dan dengan santai mengatakan bahwa ia akan mengejar cinta Guo jika Guo masih single. Pujian ini meningkatkan kepercayaan diri Guo. Dan setelah ia melihat secara langsung jika banyak wanita mendapatkan perlakuan spesial di kantor, maka ia sekali lagi mengunjungi Dr. Kim untuk berkonsultasi tentang rekonstruksi hidung serta rahangnya. Dr. Kim menyanggupinya, tapi ia mengatakan jika prosedur ini akan menghabiskan banyak biaya dan saat ini Guo tidak miliki. Selanjutnya di kantor, Guo berbicara dengan salah satu senior eksekutif bernama Monica dan mendapat beberapa tips fashion yang berharga. Guo kemudian mulai berpakaian rapi dan mengangkat derajat daya tariknya secara keseluruhan sesuai dengan harapannya. Semua kerja kerasnya untuk merubah penampilan terbayar saat mejanya digeser lebih dekat ke kantor CEO. Waktu berlalu, karyawan mendapatkan beberapa hari libur festival musim semi. Namun demikian, Guo terus bekerja bahkan selama liburan untuk mengumpulkan cukup uang demi operasi rekonstruksi hidung serta rahangnya. Guo mendapat pekerjaan sementara sebagai agen dan mulai memberikan tur kepada beberapa orang untuk mempromosikan apartemen di Beijing. Suatu sore, Guo memaksa pasangan tua agar datang melihat salah satu apartemen. Putus asa dan ingin mendapatkan komisi dari penjualan apartemen, Guo berbohong lalu memberitahu mereka bahwa tidak ada uang muka yang diperlukan dalam pembelian dan tarif sewa di daerah tersebut sangatlah tinggi. Tapi ketika pasangan tua tersebut memanggil putra mereka untuk memeriksa properti itu, Guo hanya bisa terdiam. Putra pasangan tua itu ternyata adalah bosnya, yaitu Raymond. Merasa malu, dengan cepat Guo mengakui bahwa ia telah berbohong tentang apartemen tersebut. Guo kemudian memohon pada Raymond untuk tidak menghukumnya karena berbohong. Namun Raymond mengabaikan percakapan tersebut dan malah meminta Guo pergi berkencan ke sebuah konser. Terkejut oleh tawaran bosnya, Guo tergagap sebentar tapi akhirnya menerima. Suatu hari, Guo yang berhasil mengumpulkan semua uang yang dimilikinya, pergi untuk melakukan operasi pada hidung serta rahangnya oleh Dr. Kim. Pemulihan pasca operasi Guo telah menghabiskan sisa musim semi liburan festivalnya. Meski demikian, hasil operasi dari prosedur yang ia lewati benar-benar mengejutkan. Guo kini percaya bahwa ia lebih cantik dari sebelumnya, dan begitu senang dengan penampilan barunya. Sayangnya, ketika hari konser akan berlangsung, tiba-tiba Raymond memberitahu Guo bahwa konser telah dibatalkan. Bertekad untuk tidak membiarkan usahanya sia-sia, Guo mengajak Raymond pergi makan malam, dan dengan senang hati Raymond pun menyetujuinya. Malam itu, Guo dan Raymond bertemu di sebuah restoran mahal. Guo sengaja duduk di tempat yang remang-remang, agar penampilannya terlihat tidak terlalu berbeda. Dari percakapan mereka terungkap bahwa Raymond saat ini tidak memiliki pacar meskipun ia memang memiliki kedekatan dengan beberapa wanita. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah putus dengan pacar terakhirnya 2 tahun lalu. Namun yang membuat Guo terkejut
Penyebab putusnya mereka adalah karena mantan pacar Raymond telah berbohong padanya tentang beberapa operasi plastik yang dilakukan si wanita. Setelah kejadian itu, Raymond mulai membenci orang-orang yang menjalani operasi plastik hanya untuk meningkatkan penampilan fisik mereka. Pengakuan ini membuat Guo terdiam, dan ia menghabiskan kencan makan malam dengan bersembunyi di kursi yang remang-remang. Saat kembali ke rumah, Guo memutuskan untuk mengakui semua operasi plastiknya pada Raymond di esok hari. Namun di hari berikutnya ketika Guo sampai di kantor, semua tekadnya hilang begitu saja. Guo menerima hadiah mahal dari Raymond, sementara semua rekan-rekannya kagum dengan kecantikan Guo. Ia pun berbohong kepada semua orang bahwa ia menjadi lebih cantik karena perawatan kulit dari produk barunya. Selanjutnya, kepala sekretaris memberitahu bahwa para karyawan yang menarik sedang dipilih untuk perjalanan bisnis mewah, sementara karyawan jelek akan dikirim untuk melakukan tugas-tugas berat. Mendengar ini, Guo memutuskan melanjutkan untuk berbohong sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Raymond dan Guo pergi dalam perjalanan bisnis ke kota Ceichi di Cina Selatan. Di sana, setelah perkelahian dengan pengemudi taksi, keduanya naik unta menuju ke hotel. Mereka perlahan mulai semakin dekat satu sama lain, bahkan Raymond berpikir untuk bermesraan dengan Guo. Sayangnya, Guo terpeleset di kamar mandi dan dagunya terbentur bak mandi. Hal ini membuat implan di rahangnya bergeser dan membuatnya terlihat sangat mengerikan. Merasa ketakutan, Guo segera menelpon Dr. Kim dan mengetahui jika Dr. Kim sedang berlibur ke Swiss. Tidak punya pilihan lain lagi, Guo membuat alasan pada Raymond dan kabur menjauh dari hotel hingga membuat Raymond kebingungan. Begitu kembali ke Beijing, Guo bergegas ke rumah sakit Dr. Kim. Namun kini ia ditangani oleh dokter bedah senior untuk mengoperasi rahangnya. Setelah perbaikan rahang selesai, dokter bedah memberitahu Guo tentang produk baru, yaitu silikon implan yang menguatkan dan memperbesar payudara, serta memberi tampilan yang lebih menggairahkan. Meskipun awalnya Guo enggan, tapi akhirnya Guo setuju ketika dokter bedah memberitahu bahwa implan itu gratis, dikarenakan Guo adalah pasien pertama mereka. Sementara di tempat kerja, Monica ditolak mendapatkan promosi, meskipun ia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sepanjang tahun. CEO mengungkapkan bahwa Monica telah berbohong kepada perusahaan tentang belum menikah di saat wawancara. Ditambah Monica bahkan telah memiliki bayi, di mana hal itu bertentangan dengan kebijakan perusahaan karena wanita tidak diperbolehkan hamil. Meskipun CEO tidak akan memecat Monica, ia menolak memberikan Monica promosi walau rekam jejak Monica sangatlah bagus. Guo yang kini sudah sembuh dari operasinya dan kembali bekerja, menyaksikan kejadian ini. Ia semakin bertekad kuat untuk menyembunyikan semua operasi plastiknya, karena ia takut kehilangan pekerjaan jika kebenaran itu terungkap. Kemudian, Raymond mendekatinya dan mengundang Guo ke rumahnya untuk makan malam. Di malam hari, Guo tiba di rumah Raymond dan tampak cantik. Mereka berdua tidak membuang waktu dan langsung main kuda-kudaan. Sayangnya, kebahagiaan Guo tiba-tiba berakhir keesokan paginya, karena rumah sakit tempat Guo menjalani operasi plastik memposting video tentang implan payudara dan perubahan penampilan signifikan yang dapat terjadi pada wanita. Meskipun video bagian wajahnya di-blur, namun semua orang di kantor yakin bahwa model yang di iklan tersebut adalah Guo. Merasa malu dan takut, Guo kabur dari rumah Raymond tanpa penjelasan dan menghentikan taksi untuk pergi ke desanya. Tapi di desa, Guo menjadi selebriti dadakan karena kecantikannya. Orang-orang desa berbaris di depan restoran mie ayahnya, hanya untuk melihat sekilas wajah Guo. Beberapa hari kemudian, karena status selebriti dadakan, Guo pun mendapatkan wawancara di sebuah perusahaan pemasaran. Sekali lagi, Guo menggunakan kecerdasan dan kejujurannya untuk memenangkan hati direktur hingga mendapatkan panggilan maju ke wawancara final. Hal ini membuat Guo menyadari bahwa bukan kecantikannya lah yang membuatnya berhasil, tapi kejujurannya yang membuat Raymond tertarik padanya. Guo pun kembali ke Daesang di Beijing untuk mengundurkan diri dan melakukan percakapan terakhir dengan Raymond. Saat bertemu dengannya, Guo mengakui kesalahannya. Ia bertanya pada Raymond, apakah Raymond akan berkencan dengannya jika ia tidak menarik secara fisik. Tanpa ragu Raymond menjawab bahwa ia tidak akan berkencan dengan Guo, hingga membuat Guo patah hati dan meninggalkan perusahaan itu untuk selamanya. Beberapa hari berlalu, di mana Raymond dan Guo mencoba untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing, namun keduanya merasa sulit melupakan satu sama lain. Selama syuting iklan untuk perusahaan Daesung, Raymond ingat bagaimana Guo secara cemerlang muncul dengan tagline untuk kampanye iklan.
Raymond ingat betapa pintarnya, jujurnya, dan sederhananya Guo. Menyadari bahwa mungkin ia tidak akan menemukan orang seperti Guo lagi, Raymond segera mengirim pesan pada Guo dan memintanya untuk bertemu sesegera mungkin. Raymond kemudian bergegas menuju tempat kerja baru Guo, dan di sisi lain Guo salah paham dengan pesan Raymond, dan berpikir bahwa Raymond benar-benar ingin menjauh darinya. Trauma dengan hubungan terakhirnya, Guo pun tidak ingin mengalami penghinaan yang kedua kalinya. Maka dari itu, Guo dengan cepat pergi dari tempat kerjanya, karena ia tahu Raymond akan segera tiba di sana untuk menemuinya. Tapi sebelum Guo bisa melarikan diri, Raymond berhasil menangkapnya di jalan. Raymond memohon padanya agar berhenti dan mendengarnya, tapi Guo yang panik bergegas menyeberangi jalan demi menjauh dari Raymond. Namun, Guo malah terjebak di tengah jalan. Sebelum mobil menabrak tubuh Guo, Raymond mendorongnya menjauh dan Raymondlah yang terluka dalam kecelakaan hingga merusak wajahnya. Raymond segera dibawa ke rumah sakit Dr. Kim yang terkenal, dan dokter bedah merekonstruksi wajahnya kembali. Dengan rahang serta hidung mancung, membuat wajah Guo berubah dari yang ia miliki saat lahir. Di adegan terakhir, diperlihatkan peristiwa masa depan mereka berdua. Guo dan Raymond menikah dan kini memiliki anak. Namun mereka khawatir ketika putra mereka akan bertanya, mengapa wajahnya tidak terlihat seperti ayah serta ibunya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.